Menurut saya ini pembelajaran penting buat Indonesia. Kalau kita mau komparasikan, ini kalau saya boleh langsung lompat ya ke apa yang Indonesia mesti pelajari. Indonesia bisa nggak ditarget? Kan bisa begitu pertanyaannya. Mungkin sekarang baru menyebut beberapa negara itu, tapi apakah Indonesia bisa? Sangat bisa. Indonesia bisa diserang sangat dari misalnya faktor internasional tentang penjagaan lingkungan kita. Makanya Papua, isu HAM-nya itu adalah bagaimana masyarakat berdaulat atau masyarakat adat di Papua itu yang sekarang tergeser, itu bisa sangat digunakan menjadi senjata menyerang Indonesia karena kita tidak memperlakukan HAM kita dengan baik kepada orang-orang di Papua misalnya. Pemirsa tidak puas menguasai minyak dan menggulingkan pemerintahan sah di Venezuela. Pemerintahan Donald Trump juga mengancam negara-negara lain, khususnya di Amerika Latin. Adakah yang bisa menghentikan manuver ilegal Trump ini? Kita akan membahasnya bersama pakar geopolitik, pertahanan, dan keamanan internasional Kony Rahakundini Bakri. Bu Kony, selamat siang waktu St. Petersburg. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bu Kony, statement Donald Trump kali ini cukup keras ya, bahkan seperti Cuba is ready to fall. Kemudian dipimpin oleh orang sakit ya istilahnya. Enak sekali begitu menyebut kata-kata seperti itu. Memang sebelumnya sempat bertukar pernyataan yang keras, tapi kali ini Trump terdengar begitu agresif. Nah, ini apakah semakin menguatkan bahwa Trump ini juga akan menargetkan negara-negara lain di Amerika Latin kali ini? Satu hal tentang Trump, beliau itu orang yang melakukan apa yang diucapkan. Dia bukan orang yang cuma bluffing. Kalau kita lihat cara dia ngomong, jadi santai aja, nggak ada beban, bukan dalam format resmi di balik pintu gitu ya. Dia menyatakan aja habis ini misalnya Greenland, setelah kemudian Kolombia, kemudian apa sampai kalau tidak salah menyebut juga salah satunya India juga sudah mulai disebut. Intinya Trump ini sekarang menurut saya sedang melakukan kembali, dia revisit apa yang dia sebut selama atau Amerika sebut doktrin Monroe ya. Jadi doktrin Monroe itu apapun ancaman terhadap Amerika dari manapun ya kan, itu harus dihilangkan. Dan dia merasa Venezuela ini menjadi basis vital untuk kekuatan Cina dan Rusia somehow. Yang menurut di dalam pikirannya beliau mungkin ini sudah di titik berbahaya. Meskipun kalau kita lihat dari rekaman-rekamannya banyak sekali dinyatakan oleh jenderal-jenderal Amerika Serikat yang menyatakan resmi ini adalah masalah perang energi, bagaimana sumber daya. Dan jangan sampai lupa bahwa kita bicara energi ini kita nggak bicara cuma stok oil dunia yang sedang diangkat seolah-olah dari film apa tuh Venezuela nomor satu. Oke, itu nomor satu, tapi jangan lupa dunia itu sekarang sedang punya new gold, which is a rare earth material. Dan itu Venezuela juga kaya sekali. Saya ngomongin ini supaya Indonesia juga ingat kita punya kekayaan rem juga. Nah, artinya kemudian yang paling menarik daripada Trump dengan diamnya itu dia langsung bikin operasi lintas domain, militer, cyber, finansial, hukum, informasi dan teknologi. Kita bisa tahu sendiri kan, kita bisa hitung ternyata operasi itu totalnya itu hanya sekitar 300 menit. Operasi penculikan itu dia tidak menduduk secara kedaulatan, negara itu masih berdaulat, tetapi tidak berdaulat karena kepala negara diambil. Nah, jadi artinya secara geostrategi ini telah terjadi apa yang selama ini kita selalu bahas di Sesko TNI, perang lintas domain, orang dengan kecepatan tinggi dari udara, laut, bawah laut, infrastruktur. Nah, permasalahannya adalah kita mesti belajar apa dari sini, karena yang digunakan pertamanya adalah bukan militer. Trump itu atau Amerika saat ini menggunakan warfare isu. Warfare itunya tadi Maduro tuh memainkan isu-isu narkotik dan lain-lain. Kalau kita tarik, itu artinya apa? Negara tidak lagi diperlakukan sebagai subjek hukum, ya kan? Secara dia tidak lagi setara, tapi bagaimana secara yurisdiksi selektif itu bisa membuat negara itu kehilangan legitimasinya. Kepala negaranya bisa diapakan saja. Menurut saya ini pembelajaran penting buat Indonesia. Kalau kita mau komparasikan, ini kalau saya boleh langsung lompat ya ke apa yang Indonesia mesti pelajari. Indonesia bisa nggak ditarget? Kan bisa begitu pertanyaannya. Mungkin sekarang baru menyebut beberapa negara itu, tapi apakah Indonesia bisa? Sangat bisa. Indonesia bisa diserang sangat dari misalnya faktor internasional tentang penjagaan lingkungan kita. Makanya Papua, isu HAM-nya itu adalah bagaimana masyarakat berdaulat atau masyarakat adat di Papua itu yang sekarang tergeser, itu bisa sangat digunakan menjadi senjata menyerang Indonesia karena kita tidak memperlakukan HAM kita dengan baik kepada orang-orang di Papua misalnya, kepada lingkungan di Papua. Kemudian kebijakan tentang nikel misalnya, itu juga bisa sangat dimainkan. Jadi sekarang itu adalah apapun bisa diputar balikan, yang penting negara itu bisa segera dikuasai. Dan ini artinya apa? Teori-teori perang modern itu sedang ditunjukkan dengan sangat signifikan oleh Trump bahwa dia tidak peduli apapun, ketika dia mau apa, itu terjadi. Artinya apa? Hukum survival of the fittest. Nah, kalau saya boleh bandingkan, kenapa misalnya Venezuela tidak kuat? Kenapa tidak dilakukan kepada Rusia? Kan kita bisa kayak begitu. Misalnya kenapa sih nggak dilakukan kemarin ke Rusia, kenapa malah ke Venezuela? Karena Rusia itu telah berhasil mengawinkan semua elemen kekuatannya. Tapi kalau kita bicara teori agak panjang.
Ingat ada satu teori yang pernah menyatakan di era 90, namanya adalah kekuatan triple helix. Triple helix itu apa yang dilakukan oleh Rusia? Bagaimana akademisi bersinergi dengan government, bersinergi dengan pasar. Kalau kita tarik, yang sekarang diserangkan itu pasar, kemudian government. Di mana yang masih berdiri adalah akademisi yang masih bisa memberikan pandangan. Nah, ini memberikan juga masukan saya untuk Indonesia, jangan pernah memusuhi akademisi yang bersuara keras. Contoh ya, saya melihat berita-berita terakhir bagaimana orang yang bersuara mengkritik pemerintah itu diperlakukan tidak benar lah. Menurut saya ini nggak boleh terjadi karena pada ujungnya kekuatan negara itu ada di rakyat. Militer di sini udah nggak bisa bicara banyak. Oke, artinya semua harus waspada ya Bu Kony ya, karena bisa jadi ini menginspirasi atau menjadi justifikasi atas tindakan serupa yang bisa dilakukan di negara lain. Sekarang kita berbicara soal China, Bu Kony, yang menyatakan bahwa mengutuk langkah ilegal Amerika Serikat ini, tapi sejauh ini memang belum ada tindakan yang diambil. Mungkinkah China berani mengambil tindakan bersama Rusia misalnya? Gini, kalau saya bilang kalau harus diambil pasti bisa diambil. Kenapa kalau China dan Rusia bisa? Karena dia bisa kebal terhadap tekanan cyber, dia akan kebal terhadap tekanan finansial, dia akan kebal terhadap tekanan hukum. Lawfare kan sudah dilakukan banyak hal kepada Rusia misalnya, tapi kan kita bisa survive. Kemudian dia juga kebal terhadap sistem informasi. Jadi banyak hal yang tidak mungkin atau belum mungkin dilakukan terhadap China dan Rusia karena kekuatan ini ada di Rusia dan di China. Nah, tapi yang jadi aneh adalah dia bisa menyebut nama India misalnya. Kenapa Trump bisa menyebut nama India? Di sini saya mau bilang bahwa Indonesia harus hati-hati. Kita itu sekarang ada di dalam BRICS. Dan menurut saya ini adalah salah satu strategi perang Trump sebelum dia menyerang BRICS. Kenapa saya harus menyebut nama BRICS? Karena kalau kita bicara ini tentang perang energi masa depan, kita ini di BRICS adalah gabungan negara-negara terkuat yang memiliki rare earth material. Selain Cina ya, kita juga kuat gitu loh, dan banyak negara-negara BRICS itu kuat. Nah, menurut saya kalau ini perangnya adalah perang energi, kita kan lihat dua hal nih ya, Presiden Trumpnya sendiri, kemudian jenderal perempuannya itu yang bilang bahwa enggak, ini kita kesana nih urusan energi kok, bukan urusan apa-apa. Nah, kalau kita tarik dua hal itu, maka energi itu bukan cuma oil dan gas dan apapun, tapi rare earth material, dan kita ada di BRICS dan kita bagian dari penguasa rare earth material paling kaya di dunia. Oke, nah kemudian kalau berbicara soal sekutu dekat Venezuela ya Bu Kony, kita sekarang berbicara soal Iran yang turut mengecam serangan Amerika Serikat dan menyatakan siap angkat senjata. Ini sama seperti Gustavo Petro yang juga menyatakan siap angkat senjata. Nah, Iran siap angkat senjata jika kedaulatan negaranya diganggu. Akankah setelah ini Amerika Serikat juga kemungkinan bermanuver ke Iran, mengingat posisi Iran sebagai sekutu dekat Venezuela, Bu Kony? Ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Apakah ke Iran akan langsung atau seperti kepada Rusia? Secara tidak langsung sebenarnya ke Rusia sudah terjadi loh. Itu tanker yang sedang bergerak dimatikan oleh sistem perang bawah lautnya Amerika kan, itu kan tanker yang berhubungan dengan Rusia. Nah, apakah Iran juga akan melakukan dengan perang seperti itu atau perang yang lebih nyata? Nah, menurut saya kekuatan Iran itu adalah sekarang dia mungkin akan konsentrasi ke bagaimana dia belajar dari kemarin serangan ke Venezuela. Penghancuran fisik itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi bagaimana radar yang akan dilumpuhkan, bagaimana kesadaran situasional negara. Artinya apa? Semua elemen negara yang tadinya terkoordinir itu akan berantakan. Lalu bagaimana kemampuan pengambilan keputusan itu akan diganggu karena melumpuhkan radar, karena kesadaran situasional dilumpuhkan. Dan baru kemudian bagaimana spektrum elektromagnetik. Karena bagaimanapun juga kita bicara tentang perang modern, tentang spektrum elektromagnetik. Nah, kalau saya lihat Iran sudah mempersiapkan diri tentang ini, dan mungkin dia akan lebih aware perangnya itu nggak akan berbentuk serangan, tetapi berbentuk seperti serangan senyap yang dilakukan kepada kapal tanker yang sedang berlayar. Oke. Baik Bu Kony, terima kasih, kita nantikan perkembangannya dari kasus ini. Terima kasih Bu Kony Rahatumini Bakri, langsung dari St. Petersburg. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.